Melintasi sampai beberapa meter sih. Keseret deh. Seretnya tuh sampai beberapa meter. Gitu loh. Ada permainan uang di sini. Permainan uang. Iya. Jadi Bang Sadra, Iya. tentang putusan hakim ini nih membebaskan Ronald Tanur. Ini kan ganggu hati nurani banyak masyarakat ya. Betul. Ini apa? Dari sisi hukum, segi hukum apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Jawabannya sudah tidak ada. Tidak ada. Ketika sudah memiliki uang, memiliki power, apakah ia yang bersangkutan akan masih stay di sini? Katanya mau keluar negeri. Ketika saya mungkin di kondisi korban si Dini, mungkin ketika saya menjadi seorang ayahnya, saya mungkin sudah tidak akan mau lagi namanya menempuh jalur hukum. Mungkin ya, saya akan mengeksekusi sendiri dengan tangan saya. Hakim brengsek. Waduh. Jadi sebisa mungkin kepada masyarakat, jauhilah atau hindarilah berurusan dengan hukum. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ingat, jangan pernah main hukum sendiri, apalagi permainkan hukum. Lebih baik kita simak obrolan kami di Main Hukum Sendiri. Hakim brengsek. Waduh, katanya Baru mulai. Ini gimana nih? Lagi sering muncul ya. Iya. Di media sosial. Iya, baik itu di TikTok, Instagram, dan semuanya lagi pada. Sosoknya nih ya. Itu Iya. dia. Tahu kan berarti kasus yang akan kita bahas? Itu Tahu nih, belum tahu. Belum tahu ya. Itu tadi katanya anggota Komisi 3 ya, Pak Habibur Rahman sama Ahmad Saroni. Ya seperti itu. Jadi kita mau bahas tentang kasusnya si Gregorius Ronald Tanur sama Justice for Dini. Iya, Pertama-tama kita semua sampaikan turut berduka cita ya turut berduka cita. atas meninggalnya si Dini, dan kemudian atas putusan ini kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu. Kalau saya sebelumnya juga mungkin mau menyampaikan turut berduka cita atas matinya proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Betul. Gimana? Siap. Boleh. Aku ikut. Kalau gitu. Kalau itu. Ikut ya. Oke, sepakat? Oke. Sepakat. Seperti itu. Jadi aku mau langsung aja nih dari pendapat masyarakat dan pendapat praktisi hukum tentang Gregorius Ronald Tanur ini kan udah jadi tersangka Ya, dan diadili dia. ya. Tapi putusannya bebas. Dan diputuskan bebas. Iya. Padahal apa ya kalau aku bilang ini ada korban kan. Iya. Ini korban apa meninggal sendiri sih sebenarnya? Kalau menurut yang aku baca ya, putusan hakim meninggalnya karena alkohol. Sedangkan ada hasil visum dan segala macam yang menunjukkan hal lain. Gimana? Sebagai praktisi Nah hukum. itu dia, karena sebenarnya di dalam agenda persidangan, baik itu proses pembuktiannya, terutama ya pembuktian, kemudian keterangan saksi, itu sudah sangat jelas sekali. Bahkan sampai di agenda pembuktian tuh hasil visum yang menyebutkan bahwa si Tanur, Ronald Tanur. Dini Iya. itu meninggal akibat pecah ya. Tulang iganya pokoknya kehabisan nafas gara-gara beberapa tulang iganya luka. Iya, patah. Kemudian gagal organ. Baik itu lever dan sebagainya pecah karena dilindas ya, dan itu pun ada rekamannya juga. Dan jujur saya sih cuma bisa mau menyampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan saat itu, apa sih sebenarnya, ini big question buat saya, kok bisa putusan itu bebas? Ini kan menjadi satu pertanyaan besar, dan ini menjadi keprihatinan kita, baik itu masyarakat ataupun kami sebagai praktisi hukum yang melihat dan menyaksikan proses persidangan ini. Gitu sih Ki, kalau saya ya. Itu ya. Oke, dari masyarakat gimana Mas Tommy? Kalau saya juga kok bisa ya ada orang sadis itu ya. Iya. Cowok, itu bukan cowok sih, Bukan cowok sih kalau kayak gitu. banci sih. Iya. Sorry, maksudku bukan mendiskreditkan banci ya. Nggak apa-apa. Itu dilarang Tuhan. Udah nggak apa-apa emang. Tapi emang itu gimana ya? Itu orang tuh bener-bener ya, kita nggak tahu ya dari hasil penyidikan atau hasil visum dan lain-lainnya, seperti yang kita tahu ya,
janggal gitu loh. Dan aku sendiri udah lihat videonya di platform Twitter. Ya. Itu sadis tuh videonya yang menunjukkan si Dini itu dilindas, terus kekeosan pada saat dia kepanikan. Ya, tolong ini ya, gitu. Itu sih menurutku sadis, dan hasil visumnya otopsi aku juga sempat baca juga. Itu banyak tuh luka belakang. Iya, di kepala. Habis dipukulin botol katanya. Iya. Dipukulin botol dan ada bekas ban di lengannya. Iya. Itu kan udah indikator udah jelas banget, indikasi kalau dia Melakukan perbuatan itu ya. Perbuatan itu udah jelas Iya. banget. Sekarang kalau meninggal karena alkohol, dia minum berapa liter memang? Makanya mau minum berapa liter sampai seseorang tuh bisa sampai meninggal gitu. Iya. Ini ya salah betul kata Bang Sadrak tadi. Ya kita ucapkan turut berduka cita juga meninggalnya Keadilan di Indonesia ini. Betul. Gitu loh. Ada satu hal yang aku miris yang tadi Mas Tommy bilang ada ban segala macem, sampai dibawa loh buktinya sama apa namanya pengacaranya segala macem. Apa ya, kalau aku bilang ini kronologisnya, sedangkan counternya dari hakim, mereka bilang ini nggak membuktikan kalau ditabrak atau dilindas karena nggak kelihatan di CCTV, katanya seperti itu, katanya nggak kelihatan di CCTV. Cuman secara logika nih, ini bisa masuk ke hukum apa enggak nih? Secara logika nih ya, ini ada satu mobil, ada satu orang nih di situ. Terus itu mobil pergi, itu kelihatan orangnya. Siapa lagi loh gitu? Kelindasnya sampai beberapa meter sih. Keseret deh. Seretnya tuh sampai beberapa meter. Gitu loh. Dan di situ kan kalau di video yang aku lihat ada kayak petugas parkirnya tuh di sekitaran area itu juga ngelihat gitu loh. Itu kan mereka jadi saksi kunci juga bisa gitu loh. Video juga kurang jelas apa gitu loh. Kalau membuktikan bahwa si Ronald Tanur. Nggak kenal nggak? Nggak kenal ya. Nggak kenal juga sih namanya. Tapi aku salut sih sama itu anggota DPR loh Pak. Iya. Itu anggota DPR. Nah, justru itu tanda tanya besar yang dari Bang Sadrak bilang. Kita nggak tahu kan, itu karena anak anggota DPR kah atau karena ada power abuse dan lain-lain, kita kan nggak tahu. Yang jadi big question ya bisa jadi kita kan namanya masyarakat awam pasti cocok logi dong. Ya jelas lah dibebasin orang. Anaknya petinggi, anaknya pejabat. Kalau saya sih bukan melihat hanya dia sebagai seorang anak anggota DPR ya. Oke. Dugaan saya, ini dugaan. Ada permainan uang di sini. Permainan uang. Iya. Ini dugaan. Tapi kan saya hanya bisa berasumsi. Duga. Memang semua orang dugaannya juga kayak gitu sih. Bahkan apa namanya keluarga korbannya juga bilangnya gitu sih. Iya, karena buat saya satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi suatu putusan itu, apalagi kalau bukan faktor X itu. Faktor X itu, faktor Twitter. Oh bukan faktor X. Faktor X ini Satu ya. X-nya itu ya dugaannya itu adalah ada permainan uang di sini. Ya itu tadi sebenarnya itu ada korelasi juga gitu. Jadi dia karena pejabat, dia punya uang, dia punya power, dia jadi barang itu. Jadi barang itu akhirnya bebas gitu. Ya. Jadi udah jelas dia bebas kan, dan nggak usah selevel Pak Ahmad Saroni deh. Kita yang masalah awam aja tuh kan pasti pengen ngomongnya tuh lebih dari brengsek gitu. Iya sih. Kalau lihat kejadian ini, kasus ini. Tapi itu kan wakil kita ya, karena udah diwakilin lah. Kita nggak mungkin didengar. Nggak mungkin. Anggota DPR gitu. Makasih ya buat anggota Komisi 3 yang rapat dengar pendapat khusus pas waktu masa reses. Sama satu lagi yang makasih buat PKB. Ini kan ininya PKB, apa namanya, anggotanya PKB. Pecat itu orang. Sudah ya? Sudah dipecat. Dipecatnya setelah putusan atau sebelum? Kurang tahu, mungkin pas lagi ramenya itu, karena ini viral banget kan, kasusnya ini benar-benar viral kan. Itu mungkin langsung dipecat atau mungkin ya baru-baru ini. Harusnya begitu anaknya kasus di penjara ya langsung dipecat, jangan udah viral dulu rame terus baru dipecat. Iya gitu. sih. Kalau harusnya ya. Kan ada kepentingan partai juga yang harus dikawal. Gimana? Kita semua orang punya kepentingan. Betul. Visum, kemudian saksi seperti itu, kemudian CCTV. Ini semuanya katanya waktu di pengadilan ya, katanya pengacaranya korban ya. Kok katanya hakim nggak mempertimbangkan itu sama sekali? Nah itu dia tadi kan saya sudah jelaskan kembali ya di hari ini
Tidak mungkin, karena kan begini, ketika proses putusan itu akan diputus oleh seorang majelis, which is itu ketua majelisnya, mereka akan melakukan yang namanya musyawarah hakim dulu. Musyawarah hakim ini apakah bagaimana nih porsinya? Karena di dalam 3 itu, apakah yang 2 berkeyakinan dia bersalah dan 1 orang berkeyakinan dia tidak bersalah, atau 2 tidak berkeyakinan tidak bersalah tapi 1 bersalah, atau 3-3-nya? Ini agak masalah. Iya, artinya 3-3-nya berkeyakinan bahwa ini orang salah, gitu. Di dalam proses musyawarah hakim itu. Coba cari apa namanya? Cari nama hakimnya, Hakim Damanik. Apa namanya? Hakim ketuanya Hakim Damanik, aku ingat. Hakim anggotanya coba cari. Ya, cari itu. Karena itu dia, balik lagi saya lanjutkan sedikit. Tidak sangat keputusan hakim itu memang sudah inkrah sifatnya. Artinya sudah tidak dapat dianulir atau apapun itu kecuali melakukan upaya hukum. Yang dapat melakukan upaya hukum atas putusan majelis hakim itu adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah, kita berharap JPU ini bisa mengajukan yang namanya banding, di mana nanti banding ini nanti akan memutuskan bahwa yang tersangka ini memang dinyatakan bersalah, begitu. Tapi kalau kita membahas mengenai putusan yang sudah inkrah pada tingkat pertama atau pada tingkat pengadilan, itu sudah tidak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain. Jadi wajar jika saya menduga, ya, untuk pada tingkat pertama ini ada yang tadi namanya faktor X, apakah itu dalam bentuk uang, tawar atau apapun itu. Jadi, Mas Sadra, ya, tentang putusan hakim ini nih, membebaskan Ronald Tanur, ini kan ganggu hati nurani banyak masyarakat ya. Betul. Ini apa? Dari sisi hukum, segi hukum apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Jawabannya sudah tidak ada. Tidak ada. Karena tadi saya sudah sedikit menyinggung di awal, ketika satu putusan dalam proses peradilan itu sudah diputus oleh majelis hakim, maka atas dasar putusan itu sudah sifatnya inkrah. Mengikat. Atas putusan itu ya. Putusan pada tingkat pertama. Begitu. Berarti konteksnya. jadi si Ronald udah bebas gitu aja? Iya. Wah, bebas merdeka. Ya. Emang lucunya ya negeri ini ya. Masyarakat Iya. terganggu nggak? Kalau Kita emang nggak apa ya, Indonesia tuh nggak kehabisan berita lucu ya setiap hari. Setiap hari ini ada aja ya, kemarin kasus Vina, ini kasusnya si Ronald, kasus si Dini. Kita nggak henti-hentinya disuguhin berita-berita atau kejadian-kejadian lucu kita. Lucu dari pejabat-pejabat publik kita gitu. Salah satunya ini. Nah itu dia, makanya sebenarnya kalau saya sebagai praktisi hukum menyampaikan berulang kali kepada pemerintah, tolong diperhatikan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya masalah infrastruktur, bukan hanya investasi, bukan hanya masalah pemindahan ibu kota, tetapi keseluruhan proses penegakan hukum ini harus dibenahi. Iya. Tidak bisa artinya pemerintah itu hanya menutup mata karena itu menyerahkan kepada lembaga yang ini. Saya rasa itu kurang tepat juga. Harus ada peran dari pemerintah langsung ketika menyentuh yang namanya proses penegakan hukum itu harus dibenahi seluruhnya. Ini menarik ini, karena tim kita juga lagi kontak sama Bu Rika Diah Pitaloka yang kemarin angkat kasus ini. Betul. Nanti kalau kasus ini nggak beres-beres, kita ajak beliau ngobrol di sini juga ya. Iya. Seperti itu. Aku mau nanya deh ke Bang Sadrak atau ke Atmo, mungkin bisa sedikit ada jawaban ya. Jadi kemarin kan dibahas tuh di komisi DPR ya. Komisi 3 ya. Itu seberapa berimpaknya sih sebenarnya pembahasan mereka itu tentang kasus ini? Apakah bisa mempengaruhi proses? Apakah bisa merubah keputusan? Itu seberapa besar sih impactnya pembahasan? Sebenarnya sudah tidak akan ada lagi proses untuk merubah dengan diangkatnya ini di DPR untuk merubah putusan itu. Tidak bisa. Nggak bisa dirubah keputusannya ya? Tidak bisa. Harapan satu-satunya adalah agar persoalan ini menjadi pembelajaran pemerintah, di mana kedepannya nanti harapannya melalui Komisi 3 DPR RI itu bisa membenahi proses, membenahi yang namanya attitude dari para hakim, bukan hanya hakim, seluruh penegak hukum, seluruh pemutus. Aparatur negara ini. Iya. Ini ada sesuatu yang aku ngerasa nggak cocok sih sebenarnya. Ini memang sistem hukum ya. Apapun itu kita udah tinggal di Indonesia, bikin KTP Indonesia, mau nggak mau ikut aturan Indonesia ya. Ini bukan sistem hukum yang jelek. Iya. Bukan. Tapi sistem Pelaku, Oknum. pelaksana penegakan hukum ini. Berarti bukan Orang-orang yang ya? menegakkan hukum ini yang harus dibenahi. Bukan sistemnya berarti. Bukan sistemnya. Tapi
Walaupun kita tahu sistem di hukum di Indonesia itu masih kurang. Lemah sekali. Lemah. Iya, iya. Tapi kan Bahkan ada yang lebih juga, terlalu over juga gitu. Tetapi yang dibenahi itu adalah contohnya. tapi yang perlu dibenahi di sini adalah para pejabat ya, para pelaku penegakan hukum itu. Baik itu pengacara, baik itu jaksa, baik itu hakim, baik itu polisi. dulu sempat ada yang bilang kalau kita ingin merubah suatu sistem, kita harus menjadi bagian dari sistemnya. Tapi yang udah Terbawa. ke bawah. Karena tidak akan pernah bisa, Mas Tommy, untuk berdiri sendiri melakukan perubahan pada sistem penegakan hukum yang sudah berjalan saat ini. ya. Tapi kan ini soal ngeri gitu. Tidak akan bisa. menyangkut apa ya, hak asasi manusia itu loh, nyawa loh. Jadi kan kalau merubah sesuatu sistem kayak yang Bang Sadar bilang, harus ada yang selalu ditumbalkan dong. Dalam kasus ini jadi korban, ini jadi tumbal loh. Ini kan baru yang terangkat. Banyak banget kan yang di luar sana. Bagaimana dengan hal-hal yang kami mungkin sebagai pengacara terkait dengan kasus-kasus yang tidak terekspos, Ngalamin sendiri lagi. dan saya merasakan Merasakan ya. ketidakadilan. Ketidakadilan itu. Ya. Iya, memang mau nggak mau ini di lapangan seperti itu. Aku mau tanya satu deh. Ini hakim kan banyak orang yang merasa dan menduga ini pasti ada apa-apa nih. Ya. Komisi yudisial gimana, Bang? Saya tidak mau mengambil ataupun berpendapat terlalu jauh dengan komisi yudisial. Biarkanlah mereka bekerja seharusnya. Jadi itu menjadi ajang untuk pembuktian kredibilitasnya KAY. Ya, cuman aku kan nggak apa ya. Ini kan buat pembelajaran dan segala macam. Ini kita dari dulu sampai sekarang ibaratnya rakyat dipakai jadi ajang coba-coba. Ya. Dia dipakai ajang coba-coba buat sistem yang apa namanya? Yang gimana ya? Saya bilang bukan ajang coba-coba, tapi masyarakat itu sudah menjadi korban. Korbannya ya. Korban atas suatu sistem yang memang sudah bukan sistem ya, tapi ya Oknum-oknumnya, kalau aku bilang oknum, tapi satu lagi nih yang aku mau tekankan nih, makanya aku itu bingung ya, setiap baca udah kayak stand up komedian, gue bingung ya, nggak gitu, keresahan sendiri. Cuman ini memang benar-benar aku ngerasa gimana ya, setiap tahun mulai dari aku SMP sampai hari ini. Oknum. Ini kan berarti lembaga-lembaga yang ada ini nggak bisa menghentikan lahirnya oknum. karena itu sudah merupakan bagian, Mas. Ya. Sudah menjadi satu kesatuan. Siapapun yang yang berdiri di posisi itu pasti akan seperti itu. Nah, bahkan yang lebih lucunya ada beberapa komentar dari masyarakat yang menyebutkan bahwa oke, misalnya Pak Sadrak bisa ngomong itu saat ini, tetapi ketika Pak Sadrak berada di posisi mereka, pasti akan menjadi sama. Masa? Itu mungkin saja. Sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya nggak akan mungkin berdiri sendiri untuk menghadapi Betul. tekanan sebesar itu. Berarti dari 10 orang yang jujur 2, 8 orang nggak jujur ya kalah yang 2 dong. Selesai. Ya udah, Simpelnya. mau nggak mau ikut. Mau nggak mau ikut. Jadi apakah ini bisa diputus rantainya? Nggak mungkin. Iya. Terlalu pesimis sih saya. Ya kalau gitu sekali ya. Enggak boleh ya. Kita tetap tidak boleh hilang Semangat. nggak boleh hilang semangat, tapi ngomongnya gitu. Tapi semangat banget. Lemas banget ya. semangat banget, kita semangat banget. Ini Iya. berarti hakim udah nggak bisa diapa-apain. Orang tanurnya nggak bisa diapa-apain, atau masih bisa dituntut ulang? Nah itu nanti tergantung lah. Tergantung lah bagaimana ya. proses yang akan berjalan Berarti nanti. tinggal sanksi sosial aja yang bisa dilakukan. Wah, kalau sanksi sosial lepasin dia di jalanan sekarang habis Pak, pasti Pak. Pasti. Apalagi masyarakat kan gimana ya? Tapi tahu dong ketika sudah memiliki uang, memiliki power, apakah ia yang bersangkutan akan masih stay di sini? Katanya mau keluar negeri. Iya. Katanya Bu Rike dia Pitaloka sih katanya ada dugaan Indikasi untuk ke sana. mau keluar negeri. Kalau katanya Bang Panji itu mesake bangsaku. Mesake bangsaku. Masake bangsaku. Jadi ini udah ngelihat langsung mesake Bang. Aku nggak kuat red cardnya Bang Panji sih. Kalau kuat sih kita ajak ke sini. Iya. Nah, terus abis itu ini nih. Ini yang langsung di lapangan ya. Karena katanya tadi Bang Sadrak bilang bahwa kondisi-kondisi seperti ini yang nggak terekspos di masyarakat itu juga banyak sebenarnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Yang bisa dilakukan nih buat nge-counter perkara-perkara yang seperti ini yang ada kecenderungan karena
money and no power dan segala macam. Itu gimana? Sebagai seorang advokat, nge-counternya seperti apa, Bang? Saya cuma bisa berdoa. Separah itu. Separah itu. Anjir. Kita berbicara proses penegakan hukum ya. Ya. Anjir. Makanya ada istilah. Kalau mungkin kalian semua pernah dengar ya, atau teman-teman pernah dengar, kalau nggak punya duit nggak usah bandel deh, nggak usah aneh-aneh. Iya. Ya, itu dia. Kita aja udah anteng Satu, biaya berperkara tuh sangat mahal. Betul. Bener. Itu sangat mahal Boleh dan spill nggak? Boleh spill. waduh, unlimited. Unlimited. Yes. Saya ingat banget senior saya, Bapak Hotman Paris waktu itu pernah menyebutkan di dalam, kalau nggak salah ada di Instagram atau apa ya, menyebutkan ada sepenggalan kalimat dari beliau. Itu memang benar yang disampaikan, bahwa untuk mendapatkan keadilan di Indonesia itu sangat mahal. Untuk mendapatkan proses penegakan hukum yang baik di Indonesia itu sangat mahal. Sangat mahal sekali harganya. Ya. Wah, anjir, aku ngeri sih kalau dengar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Wah, kita akhirnya cuma bisa berdoa. Terus kemudian biayanya untuk apa namanya? Bandel. Kalau nggak punya duit nggak usah bandel. Nggak usah bandel, ya. Wah, tapi aku kemarin cukup ada harapan loh sebenarnya kemarin. Si Peggy Setiawan bisa dibantu sama advokat segala macam, free of charge, dan akhirnya bisa diputus seperti Itu kan 1 banding berapa? Apakah dengan puluhan advokat itu dapat memberikan kontribusinya dengan kasus yang lain nih, yang bahkan bisa ribuan lainnya nih? Banyak kasusnya kan? Nggak akan mungkin. Astaga. Ya karena itu. Dan saya yakin dan berkeyakinan 100% Peggy mendapatkan keadilan karena dapat exposure yang cukup besar dari media. Betul. Bukan karena upaya yang dilakukan oleh teman-teman advokat. Ya. Tetapi tekanan publik yang sangat besar terhadap kasus itu. Aku setuju sih itu. Aku setuju banget sih. Kalau enggak ada, ya makanya balik lagi, no viral no justice. No viral no justice. Terus habis itu di counter, Bang. Sebagian mereka bilang no trial by the press, jangan dihakimi sama netizen segala macam lah. Tapi balik lagi lah, mau gimana coba? Kalau seperti ini, mau nggak mau, kalau ada sesuatu yang nggak cocok ya mau nggak mau kita bersuara lah ya. Betul. Memang kadang-kala aku sependapat dengan Kiatmo, Bang Tommy. Artinya ketika seseorang dinyatakan disangkakan bersalah, ya memang kita menjunjung yang namanya asas praduga tak bersalah, siapapun dengan status tersangka. Betul. Tetapi ketika sudah masuk dalam proses peradilan, putusan, nah itu udah beda cerita tuh. Beda cerita itu. Ya, hanya kekuatan netizen lah yang bisa menolong itu gitu. Iya. Sekarang gini loh, aku jadi deg-degan nih asli. Iya. Kalau kira-kira kemarin tuh ada satu kasus viral tuh, sempat viral sebentar tapi terus beritanya hilang. Mana ada ojek online disuruh nganter Narkotika. ternyata kaget dibuka bukan isinya. Iya. Ini kalau ini orang nggak langsung ke BNN segala macam, ada kemungkinan Ditersangkakan. nah Turut serta terlibat kan, iya gitu. kan, ada kemungkinan seperti itu kan. Bisa. Bahkan itu hukumannya kan berat. Waduh. Sampai hukuman mati kan. Iya. Kalau yang jatuhnya kan pengedar. Iya. Aduh, aku ngeri. Terbayang nggak hal ini apabila dialami oleh masyarakat yang memang tidak mampu? Iya. Ada temanku sih, cuman Terbayang kan bagaimana dia harus, gimana caranya saya untuk menempuh yang namanya suatu keadilan? Itu sudah. Bentar aku minum dulu, mungkin minuman manis boleh masuk ke sini, ini tegang banget bahasannya. Iya. Ya kita hanya bisa berdoa ya, amit-amit semoga kejadian-kejadian seperti itu nggak terjadi dengan kita dan Keluarga. Iya. Jangan sampai amit-amit. Ngeri. Prof Mahfud yang pernah bilang darurat hukum. Itu memang sudah harus dilakukan. Dan buat saya memang ketika saya mungkin di kondisi korban si Dini. Iya, Dini. Mungkin ketika saya menjadi seorang ayahnya, saya mungkin sudah tidak akan mau lagi namanya menempuh jalur hukum. Mungkin ya. Saya akan mengeksekusi sendiri dengan tangan saya. Iya dong. benar. Itu penting soal ayah yang ditinggal. Karena ketika dia sudah mencoba untuk menggunakan yang namanya sistem,
dia kecewa. Mau nggak mau harus menggunakan apa? Kan itu. Betul. Setuju dengan Bang Sadra. Ya, aku setuju. Tapi walaupun itu nggak dibenarkan ya. Walaupun nggak dibenarkan. Itu nggak dibenarkan, tapi kalau menurutku adil. Kalau seumpamanya seperti itu. Ya. Karena emang ada beberapa hal yang nggak dibenarkan menurut ini, tapi menurut keadilan. Ya mau gimana? Keadilan kan rasa ya, rasa keadilan kan, bukan standar keadilan seperti itu. Waduh kacau ini. Aku jadi iya. Karena makanya aku senang sama Bang Sadra gini Mas Taufik. Beliau ini penegak hukum kan. Ya. Ini penegak hukum. Kalau potongan sih polisi. potongan polisi. Wadidaw. Padahal beliau ini salah satu advokat yang concern dengan hal seperti ini. Kita mengedukasi masyarakat seperti itu. Tapi ya edukasi apapun yang kita lakukan di sini, nantinya kalau berperkara kita cuma bisa berdoa, amsyong dong kita. Ya berdoa dan berusaha dan pasrah. Pasrah ya. Ya. Sama satu lagi, viralkan. Penting itu. Iya. Viralkan. Itu tugasnya Mas Tommy. Apa-apa viralin. Makanya banyak case kejadian tuh kan posting di tag ke influencer, artis-artis Ya untuk minta bantu. viralkan gitu. Dan banyak juga yang works gitu kan. Akhirnya kasusnya diangkat. dapat Nah, bantuan. sekarang harapan masyarakat itu justru jatuhnya kepada para influencer. Karena hanya dialah penentu dapat membantu atau tidak. Dan doa saya, harapan saya kepada teman-teman influencer, tolong hal yang bersifat sosial jangan di-charge dengan biaya. Iya dong, enggak boleh dong. Ya ini kan harapan ya. Harapan, Semoga ya. teman-teman influencer itu masih memiliki hati nurani, Betul. Dan saya yakin sih semuanya pasti Iya. masih ada lah Pak, orang-orang baik ya. orang-orang baik ya. Saya berdoanya seperti itu. Mungkin kemarin yang pada berangkat ke IKN boleh lah nanti kalau ada ini dibantu. Kan enak udah ke ibu kota negara. Kan mereka kemarin udah tahu ibu motoran kota ya? negara. Iya, yang motoran. Terus yang semalam makan-makan gitu. Iya. Semoga Kan mereka udah mau paham membantu deh. ya. Ibu kota negara baru dengan Sistem baru sistem baru harusnya seperti itu kan. Kalau aku sih lebih setuju kalau bahas yang influencer ke IKN sih lebih setuju ya daripada ngundang para influencer kan, mending ngundang para suku-suku pedalaman di daerah sana, diajak yuk ngobrol bareng dengan presiden. Nggak diposting. Iya. Kayaknya nggak laku deh. Kayaknya nggak laku Nggak kalau kayak laku. begitu. Kalau gitu. jadi gitu ya. Kalau gitu tolong dong kasih kita kesimpulan buat teman-teman juga, kasih kesimpulan di kolom komentar, kasih kesimpulan Bang Sadra. Saya kesimpulan, yakin nih mau dapat kesimpulan dari saya. Yakin banget. Yakin ya? Saya mau dapat kesimpulan. Oke, kesimpulan saya tadi saya sudah jelaskan dan sedikit kasih spill proses penegakan hukum dan untuk mendapatkan yang namanya keadilan hukum di Indonesia sangat mahal. Jadi sebisa mungkin kepada masyarakat jauhilah atau hindarilah berurusan dengan hukum. Benar-benar. Itu. Itu relate dengan pesan ibu saya ya. Dari dulu tuh selalu menanamkan di pikiran saya, jangan pernah berurusan sama polisi nak. Jangan pernah urusan sama polisi. Berurusan sama polisi hal apapun itu. Ya, melanggar hukum lah ya seperti itu. Pelanggaran berarti. Pelanggaran ya. Kalau aku gini aja, karena sistem hukum yang seperti itu bubar aja kita. Bubar aja. Sampai jumpa kembali di kisah dunia lain. Kisah dunia lain.